Gue pikir beda, maksudnya kayak akuntansi ya duit, ekonomi duit, selesai gitu. Kayak Ya, apa jadi lagi duit bedanya? itu hanya secuil dari bagian kita ya, Rev. Ya, skill. Oke, oke, oke. Jadi dunia ini tidak semata-mata tentang uang ya. Yoi. Betul. Kata Mutiara. Halo semuanya, selamat sore. Bertemu lagi di acara Obrolan Baju, obrolan ala-ala bahas jurusan. Nah, kita bakal bahas jurusan ekonomi nih kalau sekarang. Bareng Kak Ai dan juga Kak Revi. Mungkin kalau teman-teman kepo dengan ekonomi, harusnya kepo sih. Kalau udah nonton harusnya udah kepo sih. Nah, nanti bisa nanya-nanya pertanyaan apapun tentang yang berhubungan dengan jurusan ekonomi ini, terutama nanti yang disampaikan sama Kak Revi dan juga Kak Ai gitu. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya. Eh, dari Kak Ai deh, mungkin bisa kenalan kayak nama, terus dipahami Faiz sebagai apa, terus dulu kuliahnya di jurusan apa, kampus mana, sama jalur masuk. Jalur masuknya dulu lewat jalur masuk apa. Mungkin boleh di-spill, Kak. Oke, selamat sore semuanya. Halo. Eh, harusnya sih Pak Hamifra udah kenal ya sama Kak Ai. Cie, sok terkenal Sombong. banget. Famous nih ya. Harusnya yang sering nonton live streaming kelas ekonomi harusnya sih udah tak asing. Oke, cuman barangkali yang baru join. Jadi halo, selamat sore. Aku Ai. Jadi nama aslinya Asrianti nih, Asrianti Dwi. Cuman lebih akrabnya dipanggil Ai. Dipahami Fai berarti jadi rockstar teacher ekonomi gitu. Terus dulu kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan berapa ya? 2014. Kita seangkatan ya, Tan ya? Angkatan, seangkatan. Seangkatan. Enggak, saya 2017. Oh, 2017. Oke, baik. Masih muda dan belia. Dulu masuknya jalur SBMPTN dan linjur. Jadi buat teman-teman yang ini berkeluh kesah tentang linjur, Kak Ayi tahu rasanya gimana. Mantap. Nanti kita bisa cerita-cerita nih. Udah Hmm, SBMPTN, linjur lagi kan? Iya. Oke, thank you Kak Ai. Tadi di sini sebagai rockstar teacher ekonomi ya. Ya, Kan sering banget tuh live streaming kalau ekonomi sama Kak Ai doang ya. iya. Nah, jadi Pernah sama Kak Revi waktu persiapan PAS. oh persiapan PAS yang baru kemarin ya. Iya. Iya. Oke. Tadi Kak Ai dari UNY jurusan Pendidikan Ekonomi ya berarti ya. Oke. Nah sekarang Kak Revi mungkin nih bisa spill kenalan. Halo. Halo. Nah gini dong. Tunggu. Yang Aduh, maaf ya. Ini biasa sinyalnya. Oke. Boleh kenalan Kak Revi. Oke, kenalan ya. Halo Pahamifran semua, kenalin aku Revi Delima. Di Pahamify, aku bareng Kak Ai di bidang ekonomi sebagai rockstar teacher. Mungkin tadi ya udah dikasih tahu Kak Ai kalau aku sempat live streaming di pas kelas 11. Terus aku dari Institut Pertanian Bogor, IPB, jurusan Ekonomi Syariah tahun 2016. Terus jalur masuknya dari jalur SBMPTN. Ekonomi Syariah IPB. tetap IPA kan? Iya, IPA. Jadi aku sama kayaknya sama-sama IPA ya berarti. Iya. IPA. Iya, IPB mah gitu ya, jurusannya namanya IPS itu IPA Iya. semua tetap. IPB itu semuanya IPA pokoknya. Mau Iya. dia ekonomi atau bisnis. ESL juga kan, ekonomi apa tuh? Ekonomi sumber daya lingkungan ya kalau nggak salah ESL. Iya, IPA ESL. juga, ekonomi depan. Ya, semuanya IPA. Semuanya begitu ya. Sekolah bisnis juga IPA kalau nggak salah nih. Oke. Jadi kita bakal bahas tentang ekonomi bareng. Yang pertama dari Pendidikan Ekonomi UNY yaitu KAI dan juga Ekonomi Syariah. Kalau Ekonomi Syariah masuknya apa ya? Fakultasnya kalau di IPB? Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oh, FEM juga tetap ya? Iya, FEM juga. FEM, oke. Oke, tadi udah diceritain sama-sama SBM ya, pejuang SBM dua-duanya. Tapi berarti emang IPA kalau Kak Revi ya? Kalau aku nggak linjur. Nggak linjur. 2016? Iya. Baru lulus berarti ya? Iya, benar lulus. Fresh grade sekali. Nah, ini masih cocok banget masih ditanya-tanya nih, karena baru keluar seger nih ya. Boleh. Oke, pertanyaannya gini. Mau tahu dong, apalagi gini. Kan kalian masuk lewat SBM ya. Terus kalau nggak salah zaman kita
itu bisa daftar SNMPTN semuanya, bener nggak? Iya. Bisa Yang daftar yang 2016 sudah nggak bisa kayaknya. 2016 nggak 2014 bisa? iya. 2016 sudah kuota gitu kan. Udah kuota belum? Iya. Oh, Hmm. kuota yang berapa persen dari sekolah itu ya? Oh ya, 75% kalau nggak salah. Oh, oke, Mm. 75%. Nah, mungkin kalau Ai, dulu SNM sempat daftar nggak pada masanya? Daftar kemana? Daftar. Dulu kan karena aku IPA, jadi dulu tuh BK suruh ngarahin IPA, ya udah IPA aja. Jadi biar memperbesar peluang Kemungkinan. dapet gitu kan. Nah terus dulu aku tuh daftar di IPB sebenarnya. Oke. Daftar di IPB sama Unsud gitu kan, 2 kampus 3 jurusan gitu kan. Betul. Terus IPB aku daftar apa ya, teknologi pangan, Unsudnya juga teknologi pangan, cuman ya emang gak lolos gitu. Terus kenapa akhirnya dari teknologi pangan ke ekonomi? Ini cukup menarik ini. Jadi gini, sebenarnya kan kalau SNMPTN itu kan jalur rapot. Nah, Betul. waktu rapot aku dari semester 1 sampai semester 5 itu tuh benar-benar fluktuatif gitu loh. Dan Oh, jadi fluktuatif. Sedangkan kalau SNMPTN kan ya banyak yang bilang lebih ditujukan sama orang yang progresnya naik ke atas atau yang stabil di atas betul, gitu. betul. Nah, terus sebenarnya untuk SNMPTN tuh udah nggak yakin aja. Jadi kayak milih tuh ya udah milih, yang penting daftar. Dapet syukur, nggak dapet ya udah gitu. Mhm. Dulu juga sempat sampai ada masa di mana kayak aku takut nggak dapet PTN gitu. Ah, Jadi kayak soalnya ranking aku juga biasa kayak di paralel se-IPA tuh kayak cuman berapa belas, pokoknya sampai 20 besar gitu. Terus ya udah mulai takut, bentar, jadi bentar, bentar. mulai ada iya 20 dari berapa ratus? sekitar 200, Gede 200-an kayaknya. dong. Dan itu tuh kayak Bagus udah dong. nggak ini banget, udah pokoknya udah nggak pede. Soalnya kebetulan di kelas 12 itu gue kayak sekelas sama anak-anak yang ambis-ambis gitu loh. Jadi kayak Oh. udah minder gitu. Nah, sedangkan untuk join sama mereka yang ambis tuh aku kayak nggak bisa gitu. Mereka udah terlalu jauh dan gue ketinggalan. Gitu. Terus akhirnya kayak semua jalur bukaan perguruan tinggi daftar. Pokoknya gue itu daftar sampai 8 bukaan jalur. Gue daftarin semua untuk memperbesar itu peluang gue masuk. Terus 8 jalur dan 4 jalur gue diterima, 4 jalur ditolak gitu. 4 jalur berarti Jadi apa aja? SBM? 4 Mandiri-mandiri ya? jalur SBM tuh udah paling terakhir sebenarnya. Jadi aku keterima di Poltekkes Kemenkes Oh, Semarang. iya, Ya kan? iya, Jadi yang iya, jalur iya, iya. rapot yang 7 Jalur tuh rapot. jalur rapot semua, yang 1 Oke, SBM oke. terakhir. Oke, oke. Terus pokoknya Poltekkes Kemenkes Semarang, terus diterima juga di Vokasi UGM, terus di Sunan Kalijaga, terus yang terakhir UNY, dan yang diambil UNY gitu. Iya, karena zaman kita kan kalau mandiri setelah SBM kan, tapi ini berarti yang Iya. jalur rapot yang sebelum SBM itu ya? Bener. Oke, dan kenapa ekonomi? Ini pertanyaannya Nah, kenapa ekonomi? sebenarnya kalau ekonomi tuh kayak keblosok gitu sih saya. Nah, Bener. Jadi oke. kan selesai UN nih, Nah, UN kita masih 6 pelajaran ya, UN hari 6. ketiga itu tuh pas pelajaran fisika, ketika yang lain happy UN udah selesai, aku waktu itu nangis karena nggak bisa ngerjain fisika. Nah, terusan ya udah, ini nih kalau aku SBM lanjut IPA nggak bakal lolos SBMPTN, udah yakin. Nah, terusan awalnya sebenarnya pengennya HI sih, HI di Brawijaya waktu itu. Cuman orang tua juga bilang, "Udahlah, pendidikan aja," gitu. Nah, terus karena agak ngambek, ya udahlah pendidikannya bebas, pilihin aja, gitu. Jadi terserah aja. Terus akhirnya konsul ke kakak aku kan, dia di UNY juga. Ya udah FE aja gitu, FE-nya Ayu mau mana, akuntansi atau ekonomi? Terus akuntansi, enggak deh. Terus akhirnya ya udah ekonomi. Itu tuh bener-bener ya udah ayo ekonomi, nggak ngelihat passing grade-nya berapa, animonya berapa, kuotanya berapa, pokoknya ya itu pilihan yang karena ngambek aja gitu, soalnya di situ. Tapi ternyata ngambeknya menjerumuskan sampai paham MIPA ya. Iya betul. Jadi ekonomi sekarang akhirnya. Oke, tadi cerita dari KAI bahwa waktu SNM, Tekpang, terus sempat nyoba juga jalur-jalur rapot, tapi yang yang sebelum SBM ya, pas SBM ngerasa nggak yakin kalau ke Saintek lagi ya gitu ya berarti. Iya benar. Jadi linjur lah ke IPS dengan cara yang ngambek tadi, karena pilihan jurusan ngambek. Iya. Oke, itu cerita dari KAI. Sekarang Kak Revi, dulu gimana? SNM sempat daftar nggak? Sempat dapat kuota nggak? Iya,
daftar. Jadi kan kalau pas tahun aku tuh kuotanya tuh 3 jurusan, tapi 2 jurusan ini di universitas yang ada di domisili SMA. Provinsi ya? Iya, nah kebetulan waktu itu aku SMA-nya itu di Jambi. Jauh banget. Iya. Aku SMA itu di Jambi gitu kan. Jadi kebetulan aku nggak mau juga kan kuliah di sana. Aku pengennya balik deket rumah. Jadi aku cuma punya 1 kuota. Nah waktu itu aku senangnya sama psikologi. Oke. Gitu. Ya dulu senang sama psikologi. Dan karena dari IPA, yang psikologi cuma IPA kan di Unpad. Jadi waktu itu ke Unpad. Oh nyoba. Nah, ya. Nah, terus karena SNM itu kan sangat berpengaruh ya alumni. Sedangkan sekolah aku tuh dulu, aku tuh baru angkatan ke-7 di sekolah aku. Jadi belum banyak alumni yang tersebar di universitas. Jadi aku gak punya cutting di Unpad. Jadi ya aku gagal di SNMPTN, akhirnya mencoba di SBMPTN. Oke, SNM itu daftar apa aja? SNM waktu itu aku cuma Unpad, psikologi Unpad aja, karena duanya kan di itu ya, di Jambi kan. Jadi aku gak pilih. Oke, Unpad psikologi, karena emang suka psikologi gitu ya? Iya. Terus kebetulan tidak diterima. Terus kenapa bisa sekarang ekonomi? Ini psikologi juga jauh juga. Yeah. Anda berdua nih gimana ya? Saya bingung. Sebenarnya waktu itu ini sih, apa ya, kayak gak punya seseorang yang mungkin ditanya. Kalau sekarang kan ada Pak Hamifine yang ngebantu Pak Hamifine tahu minat dan bakat sebenarnya, atau bisa cari tahu informasi apapun tentang jurusan. Nah kalau aku tuh dulu belum ada kan Pak Hamifine ini. Jadi kayak aduh apa ya, sempat bingung waktu pas milih SBMPTN. Dan saran dari orang tua tuh ya universitas di Jabodetabek aja gitu. Jadi kan cuma ada beberapa ya, nggak semuanya. Saya pilih semua di Indonesia. Jadi akhirnya waktu pas searching jurusan-jurusan di IPB, kayak tertarik aja gitu lihat ekonomi syariah. Pikir kayak ada ya ekonomi syariah gitu kan. Kayak baru aku taunya ilmu ekonomi aja gitu, atau pendidikan ekonomi, dan ada ekonomi syariah. Jadi dari situ kayak kecantol, akhirnya ya udah deh pilih ekonomi syariah. Kebetulan juga IPA kan, jadi nggak perlu linjur gitu. Iya, tapi kenapa ekonomi? Kan IPB itu banyak banget tuh, ada kehutanan, ada. Bener. Kenapa ekonomi? Ekonomi tuh aku tuh suka ngitung-hitungan. Terus ekonomi kan identik sama hitung-hitungan. Dan syariah tuh yang bikin apa ya, unik gitu loh, kayak ekonomi dan syariah. Jadi kayak spesifik, penasaran. Iya, jadi ya udah coba aja deh kayak gitu. Oke. Berarti faktor keunikan. Faktor apa dong? Tapi emang ada kayak role model nggak, bahwa kayak diceritain dari siapa bahwa ekonomi syariah itu gimana? Ada nggak gitu? Nggak ada. Aku paling searching di blog-blog aja sih, kayak mahasiswa ekonomi syariah gimana, kayak gitu. Jadi emang karena basicnya suka hitungan, terus pas lihat itu ekonomi syariah kayaknya menarik gitu ya? Benar. Lalu SBMPTN milihnya apa aja? Nggak ngambek kan kalau SBMPTN ini? Enggak sih, kayak gak ada bimbingan aja gitu loh. Jadi waktu pas pilih pun kayak aduh, yaudahlah pilih-pilih aja. Kayak tadi, kayak karena menarik, kayak gitu aja. Apa aja pilihannya? Ekonomi syariah? Ekonomi syariah, aku pilih kimia juga, tapi pilihan selanjutnya. 2 pilihan ya? 3 pilihan. Yang pertama? Ekonomi syariah, terus kimia IPB kalau nggak salah ya. Aku agak ada lupa. Terus pendidikan kimia UIN Syarif Hidayatullah kalau nggak salah ya. Oh iya, Tangsel. Oke. Dan berarti keterima pilihan pertama ya. AI juga pertama berarti? Kedua. Oh kedua, pertamanya yang HI tadi? Pertamanya tuh Brawijaya, hubungan internasional. Nah itu yang aku pengenin, yang jurusan 2 sama 3 itu yang udah bebas, terserah. Tapi pada akhirnya yang kalian pilih kan membawa kalian ke karir kalian yang sekarang gitu kan. Betul. Menuju kesuksesan gitu ya. Benar. Amin. Oke. Nah, kan gue awam nih ya masalah ekonomi. Maksudnya apa sih yang dipelajari di ekonomi? Apalagi ini beda nih kelihatannya masalah pendidikan ekonomi dan ekonomi syariah gitu ya. Mungkin kalian bisa ceritain deskripsi singkat tentang jurusan yang kalian tempat belajarnya gitu. Dari AI mungkin kalau pendidikan ekonomi itu gimana sih gitu. Ini spesifik UNY ya, barangkali kampus lain beda gitu. Di pendidikan ekonomi ya jelas bahas ekonominya. Jadi ekonominya di sini ngebahasnya
kalau semester 1 ini nanti pengantar-pengantar doang, jadi Aha. pengantar ekonomi, pengantar akuntansi, pengantar manajemen. Ya pokoknya semester 1 pengantar, terus nanti di semester 2 mulai semester 2 dan ke sana mulai masuk ke intinya, jadi bahas ekonomi mikro, makro, terus yang ekonomi terapan kayak pembangunan internasional, terus apalagi ya ekonomi kerakyatan, ekonomi pendidikan. Beda ya, pendidikan ekonomi sama ekonomi pendidikan beda. Nah, terus ditambah pastinya karena pendidikan ya ada keilmuan tentang pendidikannya, jadi ngebahas tentang kurikulum, ngebahas tentang psikologi anak, terus ngebahas tentang apa lagi ya, pokoknya media-media pembelajaran itu juga dibahas gitu. Oke, berarti belajar ekonomi ya ekonomi yang biasa ya, yang biasa dipelajari oleh mahasiswa ekonomi, cuma ada bagian pendidikannya, pedagoginya ya berarti ya, Iya, betul. cara mengajar gitu-gitu ya. Jadi Oke. kalau yang kayak di Revi kan ada ekonomi syariah itu kalau di aku jatuhnya di makul pilihan. Mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan. Nah, ada ini enggak ya kayak ini gue nggak tahu ya karena gue awam. Ada nggak misalnya kayak pendidikan ekonomi kalau di UNY berbeda dengan pendidikan ekonomi di mana gitu. Jadi kayak ada apa ya concern khususnya gitu. Contoh kalau gue gitu kan di Unpad itu ilmu kelautannya beda nih dengan ilmu kelautan di Undip dan di IPB, ITK gitu. Kita beda arahnya gitu. Kalau yang gue lebih ke biologi, yang kayak bioteknologi. Kalau yang di IPB lebih ke ibaratnya apa ya, hidrooceanografi gitulah, simpelnya gitu. Tapi ada nggak kalau misalnya di UN ya gitu? Kalau yang ngebandingin, maksudnya aku ngebandingin sendiri itu aku nggak begitu tahu. Cuman beberapa dosen itu pernah cerita kalau UNY itu lebih condong ke tentang koperasi gitu. Jadi kita tuh banyak banget ngangkat tentang koperasi. Jadi karena dulunya aja namanya tuh bukan pendidikan ekonomi tapi pendidikan koperasi. Makanya kita lebih concern ke tentang koperasi gitu. Tapi emang benar mata kuliah tentang koperasi itu banyak banget. Pokoknya kayak ada 3 semester sendiri deh ngebahas tentang koperasi. Iya, ada akuntansi koperasinya, manajemen koperasinya, terus koperasinya itu sendiri itu dibahas rinci gitu. Oke. Jadi berdasarkan penuturan dari dosen fokusnya ke koperasi gitu ya? Koperasi, jadi kayak ngedorong ekonomi kerakyatan gitu sih. Oh iya, ekonomi kerakyatan. Oke. Itu kalau UND ya. Ini disclaimer di setiap kampus mungkin beda ya. Iya. Setiap kampus mungkin beda. Nah kita lihat nih sekarang. Kalau Revi, ceritain singkat aja deh tentang jurusannya tuh gimana kalau ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah kan lulusannya itu SE ya, sama-sama sarjana ekonomi gitu. Jadi walaupun kita jurusan ekonomi syariah, tapi pengetahuan tentang ilmu ekonomi secara umum itu pasti dipelajari di kuliah. Nah, untuk IPB sendiri tuh punya ciri khas. Jadi tahun pertama, semester 1, semester 2, kita tuh belum masuk ke jurusan. Tapi istilahnya TPB. Apa ya waktu itu? Kayak kita tuh kayak SMA lagi gitu. Ada pelajaran ekonomi umum, kimia, fisika, mau itu dia jurusan apapun, kita jadi kayak balik belajar SMA lagi. Nah, baru di semester 3 itu kita masuk ke jurusan. Nah, di semester 3 ini di ekonomi syariah itu belajar tentang ilmu ekonomi secara umum. Jadi kayak ada makroekonomi, mikroekonomi, pengantar akuntansi, terus juga kita belajar metode statistika, kayak gitu. Pokoknya kita belajar pengetahuan yang dibutuhkan sarjana ekonomi secara umum. Nah, baru ketika di semester 4 sampai 7 kita menjurus belajarnya yang ekonomi syariahnya gitu. Jadi kalau misalkan belajar manajemen syariah. Kalau belajar mikroekonomi syariah. Pokoknya belakangnya ada syariah gitu. Ada khusus nggak? Mungkin ya. Gue nggak tahu ekonomi syariah kayaknya ada cabang-cabangnya lagi kalau ekonomi syariah. Misalnya di Unpad beda dengan ekonomi syariah IPB. Itu ada nggak sih? Bedanya tuh ini, universitas Islam dan universitas negeri. Jadi kalau ekonomi syariah di negeri, dia tuh lebih lihat ekonomi syariah dari sisi ekonomi sama matematisnya gitu loh. Nah, kalau yang di universitas Islam kayak UIN Syarifah itu loh, nah mereka tuh lebih melihat ke ininya hukumnya. Jadi kayak mereka belajar kaidah fikihnya, kayak misalkan haram tuh gimana cara menentukan, misalkan saham ya, saham itu dia halal syariah atau enggak kayak gitu. Nah, mereka lebih belajar kaidahnya secara agamanya nih kalau di yang universitas Islam, sedangkan di universitas negeri mereka lebih melihat secara ekonomi, praktisnya dan matematisnya kayak gitu.
bisa dibilang nggak bahwa kayak kalau di universitas negeri itu ekonomi syariahnya lebih mirip kayak menerapkan yang ada di negara-negara Arab gitu? Itu nggak sih? Nggak juga? Eh, enggak, mereka tuh lebih ngelihat gini, kan supaya kita tahu produk keuangan atau ekonomi syariah atau ekonomi itu halal atau enggak secara syariah kan perlu ngelihat dari Al-Quran atau misalkan hadis gitu kan. Nah, yang di Universitas Islam itu lebih mengkaji apa ya, fikihnya, kayak hukumnya. Jadi mereka tuh nanti bisa ngelihat nih, misalkan saham itu dia udah syariah atau belum. Karena mereka belajar tentang kaidahnya gitu untuk menentukan sesuatu itu udah syariah atau belum, udah menerapkan prinsip syariah atau belum kayak gitu. Jadi mungkin porsinya lebih banyak apa ya, kalau yang Universitas Islam itu mungkin lebih fundamental kali ya agamanya kalau di UIN ya. Iya, lebih banyak agamanya gitu. Lebih dalam di agamanya gitu ya. Sedangkan kalau di yang universitas negeri mungkin lebih ekonomi banget gitu ya. Iya, ekonomi. Oke, paham. Jadi ada bedanya juga nih teman-teman. Ekonomi syariah di yang tadi mungkin pembedanya bukan kampusnya tapi jenis kampusnya. Universitas negeri dan juga universitas Islam gitu ya. Yes, benar. Itu tadi penuturan dari kakak-kakak. Beda-beda ya, keren. Ekonomi syariah. Oke. Berarti ada mata kuliah yang apa ya? Yang ngebedah hadis gitu nggak sih kalau di? Iya, ada mata kuliah namanya Prinsip Dasar Hukum Islam. Gitu. Jadi kita belajar. Aku juga belajar itu. Iya, Kak. Ya, aku ngambil pilihannya sempat ekonomi Islam sih namanya. Oh, gitu. Jadi pilihan apa itu? Mata kuliahnya maksudnya? Mata kuliah pilihan. Oh gitu, keren ya. Oke. Jadi Islamis sekali ya. Terislamisasi. Memperkecil kemungkinan untuk makan uang haram. Iya, makanya bener di sana tuh kayak gitulah omongannya udah. Iya, berat mungkin ya di sana ya. Gue mau tahu juga kehidupan kalian selama kuliah. Mungkin kalian juga bisa cerita mata kuliah yang seru atau pengalaman yang seru selama di jurusannya. Tuh, boleh diceritain sih. Dari siapa ya enaknya? Dari Revi dulu deh. Dulu itu kalau di IPB itu ada yang namanya supporting course. Jadi kayak kita punya SKS. Nah, tapi kita juga punya pilihan nih, mau pilih mata kuliah dari departemen lain tuh bebas gitu. Jadi misalnya dari departemen aku tuh cuma ada 120 SKS dari 144 SKS yang mesti diikutin. Nah, sisanya 24 itu terserah kita bisa milih mata kuliah dari jurusan apapun gitu. Nah, jadi waktu itu aku ngerasa aku suka sama ekonomi kan. Jadi aku banyak ambil mata kuliah tuh dari jurusan ekonomi pembangunan gitu. Jadi aku ngerasa, aduh aku nanti lulusannya sarjana ekonomi, tapi rasanya belum banyak nih mata kuliah ekonomi yang aku ambil. Jadi waktu itu aku ambil juga kayak ekonomi pembangunan, ekonomi ketenagakerjaan dari jurusan ekonomi pembangunan. Kayak gitu. Aku juga suka ini sih, mikro, makro. Pokoknya diajarin di SMA sekarang. Makanya sekarang mungkin aku di Pahamify ke Pahamify. Karena aku senang belajar yang dipelajarin di SMA sekarang gitu. Nah, nanti kan di kuliah tuh bakal lebih didalemin lagi. Makanya sekarang mungkin aku ke Pahamify juga gitu ya, walaupun ekonomi syariah. Karena aku suka mata kuliah yang emang berbau-bau ekonomi sendiri, kayak makroekonomi, mikroekonomi, terus juga metode statistika. Aku ambil dari departemen statistika. Anaknya ngitung banget ya. Anaknya ngitung banget sih. Kita kebalik sih, Ref. Kebalikan. Iya, kebalikan. Oke. Jadi yang apa ya? Mata kuliah yang seru ya memang kalau ada ekonomi. Enggak, kalau ada ngitung ya berarti. Iya, yang apa ya? Yang gitu deh pokoknya. Gak cuma yang teori doang gitu. Yang kita ada hitung-hitungannya. Oke. Itu yang menarik ya. Kalau Ai gimana? Kalau Ai jelas kebalikannya Revi ya. Kalau Revi ngitung banget. Kalau aku malah lebih suka makul tuh tentang ini perekonomian Indonesia itu ada. Jadi kayak ngebahas perekonomian Indonesia gimana sih dari zaman waktu masih penjajahan sampai terakhir berarti kuliah tuh masih eranya Jokowi. Sekarang juga Jokowi sih. Maksudnya ya sampai di era Jokowi gitu. Itu dibahas dan
senang aja gitu kalau ngebahas tentang kayak perjalanan sesuatu dari dulu sampai sekarang, terus juga ngebahas tentang kayak sejarah pemikiran ekonomi, itu gimana sih serunya Adam Smith sama Karl Marx misalnya yang adu pendapat, terus sampai ada pengembangan lagi tuh kayak ya suka aja bacanya, seru gitu. Oke, lebih ke teoritis. Kalau misalnya Revi, pokoknya asal ada hitungan kita hajar gitu ya. Asal ada Iya, hitungan Paling tapi ngitungnya hajar. ngitung uang aja nilainya sih. bagus. Oke, ngitungin duit. Iya, ngitung duit itu seneng sih. Tapi gini. Ngitung duit bukannya identik sama akuntansi ya? Coba encourage gue. Kan ekonomi juga ngebahas akuntansi kok. Aku 4 semester bahas akuntansi terus. Wow. Gitu. Coba encourage, maksudnya apa yang membedakan akuntansi dengan ekonomi gitu ya? Gue awam nih soalnya, gue awam sekali. Mungkin kalian bisa duet untuk menjelaskan kepada orang awam ini. Oke, jadi kalau ini sekali lagi di UNY ya, kampus lain mungkin beda. Nah, kalau di UNY itu akuntansinya akuntansi yang basic sih. Jadi kan aku jurusannya pendidikan ekonomi, jadi pastinya lebih banyak porsinya tentang ekonomi, tapi akuntansi juga dibahas, cuman akuntansinya yang basic gitu, yang masih ya maksudnya akuntansi basic aja deh. Nah, kalau misalnya di akuntansinya sendiri, ilmu ekonomi mikro dan makro itu pasti semua rumpun jurusan di ekonomi itu pasti dapat ekonomi mikro makro, cuman mereka lebih fokus ke akuntansi. Jadi akuntansi yang basic sampai yang sistem informasi dibahas gitu. Nah, kalau yang sistem informasi akuntansi yang kayak digital atau computerized akuntansi itu enggak gitu. Jadi akuntansi sendiri tuh apa sih? Akuntansi itu tentang gimana sih kita tuh nyatet transaksi, menganalisis transaksi begitu. Ya, tadi ya, kalau akuntansi itu kita belajar cara metode pencatatan transaksi gitu kan, kayak di perusahaan yang bergerak di bidang jasa itu ada lagi metodenya. Terus perusahaan di bidang dagang, kayak dia jual barang dagang, itu dia punya metode pencatatan tersendiri. Terus perusahaan yang manufaktur, kayak dia memproduksi sesuatu, nah itu beda lagi pencatatannya gitu. Nah, di situ kita bakal belajar tentang caranya gitu loh, masing-masing dari perusahaan. Nah, kalau ekonomi tadi kan dia lebih kayak, kalau mikro kita belajar cara gimana sih supaya perusahaan itu bisa menghasilkan profit yang baik gitu kan. Atau kalau secara makro kita lihat dari kenegaraan gitu, misalnya kayak gimana caranya lagi resesi supaya pertumbuhan ekonominya kembali naik lagi nih. Nah, itu dipelajarinya di ekonomi gitu. Jadi ekonomi itu ada dua sih ya, secara garis besar, mikro sama makro. Mikro itu mempelajari perusahaan sama rumah tangga. Kalau makro itu negara gitu. Maksud gini, bukan ngitungin uang, tapi lebih ke apa? Bisa mengamati ya? Mengamati, bikin kebijakan, gitu-gitu ya hitungannya ya. Analisis bener gak? Analisis bisa juga. Bisa. Oke. Iya, gue pikir beda. Maksudnya kayak akuntansi ya duit, ekonomi duit. Selesai gitu. Kayak apa lagi Jadi bedanya? duit itu hanya secuil dari bagian kita ya, Rev? Ya, secuil. Oke. Jadi dunia ini tidak semata-mata tentang uang ya. Yoi. Betul. Kata Mutiara. Ada quotes di sini, ada quotes nanti ya. Oke. Pengen tahu, kalian dulu waktu kuliah sempat ada kayak ikut sih yang non akademis gitu nggak sih? Kayak mungkin lomba. UKM. Iya, UKM. Gitu-gitu pernah ikut gak? Kalau di mahasiswa ada kura-kura sama kupu-kupu gitu. Tuh. Sama kunong, nongkrong. Apa tuh? Oh, kunong. Nah, kalau aku tuh di awal-awal semester tuh kura-kura. Nah, terus 2 tahun ke belakang itu jadi kupu-kupu gitu. Jadi tahun pertama ya biasalah maba gitu kan, semangat-semangatnya kayak semua magang tuh diikutin. Dulu aku ikutnya Hima sama Kopma. Kalau Hima aku ikut setahun, terus Kopma juga setahun apa 2 tahun ya? Ya pokoknya antara 1 atau 2 tahun gitu. Kopma Cuman itu yang koperasi lebih mahasiswa ya, bener ya? Iya, koperasi mahasiswa. Dan itu tuh seru banget sih Kopma itu. Soalnya jadi kalau disuruh milih nih Kopma atau Hima, sebenarnya lebih apa ya, lebih berkesan di Kopma gitu. Soalnya kalau Kopma tuh kan dia UKM cukup besar sih kalau di UNY.
terbesar malahan di UNY. Terus jadi kita tuh kayak udah bener-bener kayak orang yang ngantor gitu, kayak ngantor. Jadi kayak kita kan nge-manage bisnisnya kita, terus nge-manage karyawan juga, terus acara-acaranya juga gede-gede gitu. Jadi kayak lebih challenging aja. Koperasi Cuman mahasiswa. cuman resikonya rapatnya tuh sampai jam 10 malam, 9 malam, kayak gitu. Resikonya itu. Nah, ya tahun pertama masih oke, ternyata tahun kedua, aduh capek ya. Terus terus akhirnya jadi cuman kalau ada acara jadi panitia, jadi cuman nggak jadi pengurusnya gitu. Ah, nah, Mhm. berarti kalau misal 2 tahun pertama lah ya Mhm aktif mhm mhm. untuk Iya, organisasi betul. UKM gitu ya. Mhm. Nah itu gimana tuh menyeimbangkan dengan akademik? Seimbang atau cenderung kayak berat di mana gitu? Eee, sei masih masih seimbang sih sebenarnya, masih Hmm, seimbang, cuman capeknya itu yang betul, itu soalnya betul. kadang-kadang hari Sabtu juga masih harus, kumpul, kayak Hmm, gitu. Mhm. oke. Oke, oke, oke. Jadi 2 tahun pertama ada aktif di Mhm. UKM, tadi ya ada kalau organisasi ada himpunan ya, Mhm, ada himpunan betul. mahasiswa sama koperasi mahasiswa untuk UKM-nya. Itu Mhm. 2 tahun pertama, setelah itu kuliah pulang Setelah itu kuliah kuliah pulang. full, heeh heeh, kuliah pulang. Soalnya juga udah mulai Terus banyak ini kan, praktikum kayak micro oh, teaching, betul. kewirausahaan, PPL, kayak gitu. Jadi Micro udah teaching. iya, micro Oh, teaching. pendidikannya ya berarti ya? Mhm mhm, bener. Berarti ada magang-magang kayak ngajar ke sekolah gitu? Ada, benar? Ada, itu kalau di UNY namanya PPL. Udah PPL? ganti belum ya sekarang? Mungkin udah ganti Zaman namanya. gue juga PPL, PPL, ya. zaman gue. Berarti kayak SMA Heeh, gitu nggak, bener? Ngajar nggak tahu. ekonomi. No, aku malah ditaruhnya di SMK dan ngajarnya Oh, kewirausahaan. Yeay. oh. Weh. Lumayan ini ya, lumayan tapi mungkin wajar karena tadi UNY itu kan ada kekoperasian kali ya. Kan Enggak sih, identik karena enggak. Jadi K13 itu kan ada mata pelajaran kewirausahaan. Nah, terus, di pendidikan ekonominya juga ada makul kewirausahaan. Jadi mungkin diplot di situ. tadi, di semester berapa berarti tuh yang PPL tadi? Di semester 7. Oh, 7. udah Jadi udah KKN akhir-akhir. selesai, nyambung PPL. Oh, KKN juga ya? Iya Ke dong. ke ke desa-desa sama? Iya, desanya cuman desa Klaten, ya gimana dong, Klaten kan pinggir kota juga. Iya, iya, masih bisa ke Iya, kota sih. iya betul, 10 menit Oke. udah kota kok. Buset, Oh, enak banget. Iya bener. Oke, tadi kalau misalnya KAI di semester-semester menuju akhir itu lebih sibuk dengan akademik ya, karena tadi ada PPL itu Mhm, dan itu makan waktu banget tuh biasanya tuh. betul emang. Ya kan, ngajar, terus pulangnya juga mesti siapin buat bahan ajar besok gitu kan ya, bener ya? Betul betul. Oke, oke. Nah itu tadi KAI karena memang KAI kan pendidikan ekonomi ya teman-teman ya. Jadi Mhm, di akhir-akhir tuh lebih ke cara ngajar lah gitu. Dan PPL di SMK mhm, ngajarin kewirausahaan. Oke, sekarang mhm. Revi, waktu kuliah ada ikut UKM atau lomba atau apa gitu? Yang non Iya. akademik lah. eee, sama ya tadi kayak KAI, pasti kalau kita di awal-awal masuk kuliah tuh ter-trigger untuk ikut banyak organisasi gitu kan. Dulu aku pun Betul. kayak gitu, pas ada pameran organisasi atau UKM itu kayak aduh semangat banget ngambil form-form dari setiap organisasi gitu. Waktu itu di awal-awal aku ikut UKM di IPB tuh namanya Forses, eee, gitulah pokoknya namanya Forses dia. Sukses. UKM itu aku sampai 2 tahun di Oh, situ. lama. Iya lama, 2 Terus tahun. ya berarti hitungannya. Sampai Soalnya waktu pas tahun awal tuh kita masih jadi anggota, hmm. tahun selanjutnya baru jadi staff kayak gitu di situ. Ah, Mmm, proses. iya dan juga waktu itu ikut banyak kepanitiaan sih. Jadi Hmm. selain ikut organisasi juga ikut kepanitiaan. Kalau Hmm. organisasinya itu apalagi ya, lembaga dakwah fakultas juga. Hmm. Waktu itu kan setiap fakultas itu pasti ada lembaga dakwahnya. Hmm. Jadi waktu itu ikut UKM, LDF sama, banyak kepanitiaan sih, kayak kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru, di fakultas atau di departemen. Panitiaan lomba-lomba juga, kan biasanya kalau di universitas tuh suka ngadain lomba-lomba karya tulis senasional gitu, terus aku itu di situ ikutan. Gimana sama akademik? Seimbang atau ada kecenderungan berat sebelah? Eee, Seimbang sih karena
aku kan tadi ya UKM itu di tahun awal aja. Hmm. Waktu pas tahun awal di IPB itu kan ada asrama. Jadi kita di IPB itu tahun awal wajib asrama dan ada jamalnya jam 9 malam. Jadi aku walaupun ikut rapat tuh pasti udah pulang sebelum jam 9 malam. Jadi gak bakal terlalu lama rapatnya. Biar nggak Kayak dikunci. gitu. Terus kalau di LDF juga sama. Biasanya tuh kita rapatnya itu cuma sampai sore aja atau paling malam tuh sampai jam 8-an. Jadi gak terlalu ganggu waktu malam sih. Ya. Cenderung seimbang. Oke, menarik. Wah, 15 menit lagi. Kita ke pertanyaan dari Pak Hamifran deh. Nah ini nih. Kalau perpajakan itu masuk ekonomi juga nggak, Kak? Kalau di UN-nya perpajakan tuh mah jadi mata kuliah. Oh. Cuma kalau ada perpajakan itu di Undip ada sendiri khusus. Aku nggak tahu sih itu D3 atau S1, tapi di Undip ada khusus perpajakan. Itu masuk ekonomi juga Gitu. berarti ya? Masuk, iya Di masuk. ekonomi syariah ada nggak? Kalau di aku sih nggak ada mata kuliah perpajakan. Ada. Oh, nggak ada perpajakan. Oke, nah itu bisa kelihatan tuh bedanya tuh teman-teman. Di ekonomi syariah nggak ada perpajakan, di pendidikan ekonomi ada. Ada. Perpajakan. Tapi nggak banyak itu paling ya? Iya, itu 1 semester aja. Oh, 1 semester aja. Oke, jadi kayak mungkin pengantar nggak sih hitungannya? Enggak pengantar juga sih. Itu udah ada sendiri gitu. Udah di atasnya pengantar. Oh, udah di atas pengantar. Oke. Nah, kalian udah pada lulus nih. Pengen tahu dong teman-teman kalian tuh kerjanya di mana gitu. Karena kalau kita bilang prospek kan sebenarnya luas ya. Tapi kan kalau mau dikasih contoh bisa yang terdekat yaitu teman-teman kalian gitu kan ibaratnya kan. Nah, mungkin bisa diceritain nih prospek itu apa aja dari pengalaman kalian gitu. Kalau ekonomi tuh luas banget sih menurut aku. Setelah aku terjun ke dunia kerjaan tuh kayak ketika lihat lowongan kerjaan tuh banyak banget gitu yang kesempatan untuk dari jurusan ekonomi. Contohnya kalau kita lihat kan dari lembaga pemerintah itu banyak ya. Kalau kita mau masuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK gitu. Terus juga Kementerian Ekonomi itu kan ekonomi semua tuh. Itu dari kementerian sendiri. Terus kalau misalkan kita mau masuk ke perusahaan swasta juga bisa. Terus perbankan itu kan ada di mana-mana ya, di setiap daerah ada, dan itu sangat erat kaitannya sama ekonomi. Dan kalau khusus ekonomi syariah sendiri, sekarang itu ekonomi syariah itu udah semakin apa ya, di mana-mana tuh nempel gitu. Kalau kita lihat di Kementerian Keuangan ada divisi khusus namanya pembiayaan syariah, Dewan Pembiayaan Syariah. Terus kalau di BI juga ada divisi khusus yang ngurusin keuangan dan ekonomi syariah. Di OJK juga. Jadi sama lah dimanapun di situ ada tempat karir ekonomi, di situ juga ada tempat karir untuk ekonomi syariah gitu. Bahkan sekarang kan di BI yang Bursa Efek Indonesia gitu ada ngurusin saham syariah gitu kan. Jadi sekarang di mana-mana pokoknya di situ ada ekonomi, di situ juga ada ekonomi syariah gitu. Jadi luas banget sih. Oke, jadi kesimpulannya adalah di mana ada yang hubungannya sama ekonomi secara umum, itu pasti ada mengikuti ekonomi syariahnya gitu ya? Iya. Seluas itu ya? Karena kalau emang teman-temannya Revi gimana? Nah, kalau teman-teman aku, setahu aku tuh ada yang di Bibit, ada yang tahu Bibit gak? Pahami friend? Gue nanam di situ. Bibit itu tempat investasi kan. Nah, di situ ada teman aku yang jadi financial advisor, penasehat keuangan. Terus ada juga yang di mana ya? Di perbankan. Perbankan, ada juga yang di perusahaan swasta gitu. Banyak sih macam-macam ya. Seluas itu ya berarti. Iya, luas. Luas banget. Oke. Apalagi jadi, sekarang startup yang keuangan kan banyak banget ya. Itu juga kan butuh ekonomi banyak gitu. Banyak banget. Fintech itu kan. Iya, vintage. Oke, menarik banget. Jadi ekonomi syariah ternyata tidak sesempit itu ya, walaupun ada kata syariahnya ya. Tetap sama aja kayak ekonomi biasa gitu, mengikuti ya. Oke, menarik. Nah, kalau Ai untuk pendidikan ekonomi nih, kalau guru oke lah udah. Iya, benar. Jadi kalau kan dari namanya pendidikan ekonomi sebenarnya kan ditunjukinnya untuk jadi guru atau dosen gitu kan ya. Cuman ya balik lagi tadi yang kata Revi, ekonomi tidak sesempit itu walaupun kita gelarnya sepeda, aku selalu melesetinnya sepeda. Nah, itu tuh kayak ya teman-teman aku banyak yang di perbankan, terus di BUMN kayak PLN gitu juga bisa bisa. Luas ya? Ada terus iya, dan terus jadi kalau dosen mah mesti ya, cuman harus S2 dulu. Masih sebagian besar lebih di bidang pendidikan kayak guru, tutor, atau dosen gitu.
Total atau dosen. Oke. Mhm. Ya wajar sih karena kan pendidikan ekonomi gitu. Ibaratnya Betul. kodratnya tuh emang sebenarnya ke situ Iya, gitu kan. bener. Kodratnya ke situ, cuma kan namanya prospek kerja kan luas juga ya. Dengan ekonomi di belakangnya itu Mhm. bisa kemana-mana pada akhirnya. Ini dua pertanyaan terakhir nih ya. Yang pertama, apa yang paling gak bisa kalian lupakan dari jurusan kalian? Kalau ekonomi syariah tadi ya, uniknya syariahnya. Jadi kita di sana itu kayak kita belajar agama juga. Kita belajar tadi ada PDHI. Kita belajar PDHI itu apa? prinsip dasar hukum Islam. Kita belajar PDHI. kaidah fikih. Ada juga mata kuliah filosofi ekonomi syariah. Di situ kita bakal ngafal ayat-ayat yang berkaitan sama ekonomi syariah. Ada juga mata kuliah bahasa Arab. Jadi teman-teman bakal belajar bahasa Arab. Kayak gitu deh. Seru kan? Gue di sana panas banget kali ya. Jiwa gue terbakar. Kan itu juga belajar, gak mesti gimana ya. Iya Ya, sih. cuma sebagai pengetahuan aja gitu loh. Oke, yang paling gak bisa dilupain karena ya, apa ya, Islami lah ya, Islami banget gitu ya. Jadi pendidikan Islamnya juga cukup ditekankan di sana ya, gitu ya. Oke, menarik. Mau nanya, ini iseng doang sih. Kalau di sana ada yang nggak kerudungan nggak ceweknya? Tahun awal tuh ada. Huh? Jadi kan awal-awal kita di TPB ya, di apa sih, belum masuk ke jurusan kan. Iya, ada. Terus pas masuk ke jurusan, pakai kerudung, kayak gitu. Oh, oke. Tapi memang sebenarnya nggak diwajibkan? Nggak diwajibkan, nggak pernah ada aturan Gitu tertulis ya? kayak harus gimana-gimana. Nggak pernah. Jadi kita kayak kuliah biasa aja, cuma kita dapat mata kuliah yang emang belajar Islami gitu kan. Tapi kan ke Islam apa sih Islami atau enggak ya balik lagi ke kita gitu kan. Betul. Oke, menarik. Jadi ya misalnya yang nggak kerudung gitu bisa aja gitu kan, nggak masalah sebenarnya kan. Nggak pernah ada aturan gimana-gimana. Nggak pernah ada aturan. Oke, sip. Nah kalau Ai, apa yang paling nggak bisa dilupain? Kalau nggak bisa dilupain apa ya yang memorable tuh biasanya praktikum-praktikum gitu sih. Misalnya kayak praktikum kewirausahaan itu tuh seru, soalnya kita tuh kayak jadi kita tuh bikin produk di kewirausahaan itu bikin produk, terus kita tuh akan ngejual saham dalam tanda kutip. Jadi nanti akan dibagi, maksudnya dibeli sama investor-investor kita, terus nanti kita akan jalanin selama 1 semester. Di akhir kita akan kayak RUPS lah bahasanya, kayak rapat umum yang pemegang sahamnya, kita laporan selama 1 semester produksi kita gimana, penjualan kita gimana, terus keuntungannya gimana, terus nanti per lembar saham akan dapat keuntungan berapa, kamu punya berapa lembar, itu nanti tinggal dikali lipatin aja. Kayak gitu, jadi kayak beneran gitu loh. Simulasi Bener. menjalankan perusahaan gitu kali ya? Iya, bener banget, gitu. Keren Jadi banget. kayak ngerencanain bikin produknya gimana, terus kayak research, bikin produk yang sebagus ini tuh gimana, gitu. Keren banget simulasi bikin perusahaan ya. Oke. Sampai ada RUPS-nya juga. Keren. Iya, iya bener. Jadi ada namanya grand launching sama closing gitu. Bahkan kita dibagi-bagi, strukturnya tuh harus jelas gitu. Kayak siapa direkturnya, siapa PR-nya, siapa keuangannya itu harus jelas, kayak gitu. Dan laporannya dipresentasiin bener-bener gitu. Kasih gue dan yang lain alasan kenapa harus masuk. Kalau misalnya Ai tadi pendidikan ekonomi, kalau Revi ekonomi syariah. Kasih kita alasan kenapa harus masuk jurusan itu. Dari Ai sekarang deh. Alasannya kenapa kalian harus masuk ke jurusan pendidikan ekonomi, 1, karena seru banget, mulai dari pelajarannya, praktikumnya itu seru banget, dan kedua, ayo kita berpartisipasi dalam mencerdaskan generasi muda ya. Karena kan lulusannya kita berarti akan jadi tenaga pendidik gitu kan. Gitu. Jadi semakin ketika kita jadi pengajar yang berkualitas di bidang ekonomi, jadinya nanti anak-anak kita, maksudnya murid-murid kita juga akan jadi generasi yang bagus gitu. Wow. Oke, keren. Oke, Revi terakhir. Kenapa? Sama, ekonomi itu seru dan juga nggak terlalu berat kuliahnya. Jadi kalau dulu aku satu kosan sama teman-teman aku yang di kimia atau tekpang atau biologi. Nah mereka tuh malam-malam sibuk sama laporan praktikum. Ekonomi nggak ada sama sekali praktikum. Jadi kita kuliah aja. Kita nggak banyak tugas dan nggak banyak buat laporan praktikum. Itu
nyata banget loh yang Wow. namanya apa ya, yang namanya seenak itu nggak ada laporan praktikum. Terus juga tadi ya kita kalau mau berkarir juga banyak banget pilihannya buat teman-teman. Khususnya kalau buat ekonomi syariah, sekarang Indonesia itu sedang merancang menjadi pusat keuangan syariah di dunia gitu. Karena kan kita Iya, mayoritas Muslim ya Muslim. sedunia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ekonomi syariah, nanti teman-teman bakal jadi the next pejuang supaya Indonesia ini bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia. Kayak gitu. Enak banget gak ada praktikum ya, karena gue Iya. merasakan, gue 4 tahun praktikum. Aku bikin laporan itu cuma pas KKN sama PPL aja. Ya ampun. Iya. Wah. Kalau pas lagi tiduran, lagi scrollingan, sebelah kita teman kita buat pelaporan. Begadang. Oke. Paling itu aja teman-teman untuk kita bahas ekonomi kali ini. Ini akhirnya kita dari pertemuan ke pertemuan selalu mematahkan banyak hal. Kayak tadi ekonomi, akuntansi ternyata beda gitu ya. Ternyata ekonomi itu jauh lebih luas gitu ya. Terus tadi juga ekonomi syariah tuh keren banget. Sekarang Indonesia kan lagi menggalakkan menjadi negara pusat keuangan syariah terbesar gitu kan. Keren banget gitu kan. Tadi juga kalau misalnya ada passion buat ngajar gitu, apalagi bidang ekonomi, bisa ke pendidikan ekonomi juga. Dan kalau mau belajar saham-saham, yoi, bisa tuh masuk ke ekonomi gitu. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan jurusan. Buat yang ragu ekonomi, sekarang jadi jelas nih bahwa oke, gue di sini. Jadi kalian bisa lebih jelas sama memilih apa. Oke, semoga bisa membantu kalian dalam memilih jurusan. Kita akan ketemu lagi di Obral Baju selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Thank you, Ai dan juga Revi. Thank you juga. Famify.